Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Bella Julia, NPM 1821020201 dari kelas C, semester 5, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang hukum perdata Islam di Indonesia. Jadi, ada beberapa materi nih. Yang pertama adalah pengertian. Yang kedua adalah latar belakang atau teori-teori. Yang ketiga adalah kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia. Jadi kita langsung bahas ke materinya aja ya. Yang pertama adalah pengertian hukum perdata Islam. Pasti udah banyak yang tahu kan apa arti itu hukum. Hukum adalah perkumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh berwenang atau negara, yang bertujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang memiliki ciri memerintah, melarang, yang bersifat mengikat dan memaksa bagi setiap anggotanya, dan apabila anggotanya itu melanggar maka akan dikenakan sanksi. Nah, itu adalah arti hukum. Nah, habis itu ada juga nih hukum perdata. Pasti udah banyak yang tahu kan arti hukum perdata, apalagi anak hukum nih pasti udah banyak yang tahu. Hukum perdata itu adalah hukum yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, yang keduanya ada pada dalam masyarakat. Nah, itu artinya hukum perdata. Kalau dalam terminologi Islam, hukum perdata itu adalah muamalah. Nah, diingat-ingat ya teman-teman. Nah, terus kan tadi udah dijelasin arti hukum dan hukum perdata nih. Ada hukum perdata Islam nih. Nah, hukum perdata Islam udah ada yang tahu belum? Aku akan jelasin sedikit ya. Hukum perdata Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan dari wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku mukallaf dalam hal perdata atau muamalah yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam di Indonesia. Nah, itu dia artinya. Nah, terus ada juga nih menurut Muhammad Daud Ali, hukum perdata Islam itu adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum negara Republik Indonesia, yang isinya hanya sebagian dari muamalah. Nah, sebagian dari muamalah ini ada yang sudah menjadi hukum formal itu atau hukum positif itu, yaitu ada hukum perkawinan, terus waris, wasiat, zakat, hibah, dan wakaf. Nah, itu peraturan-peraturan itu yang sudah menjadi hukum positif di tatanan hukum negara Republik Indonesia. Itu pengertian hukum perdata menurut Muhammad Daud Ali. Nah, materi selanjutnya ini ada ruang lingkup dari hukum perdata Islam. Nah, yang pertama yaitu adalah kaidah ibadah. Kaidah ibadah itu aturan yang mengatur tentang hubungan Tuhan dengan manusia. Yang kedua, kaidah muamalah. Kaidah muamalah itu aturan yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia. Yang ketiga ada kaidah hukum alam atau kaidah sunatullah, yaitu hubungan yang mengatur antara manusia dengan lingkungan hidup. Nah, itu adalah ruang lingkup dari hukum perdata Islam. Nah, selanjutnya ada latar belakang atau teori-teori hukum perdata Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori resepsioni komplekse. Teori resepsioni komplekse ini adalah memperlakukan hukum Islam secara penuh terhadap orang Islam yang telah memeluk agama Islam. Nah, teori ini dicetuskan oleh Van den Berg dan berdasarkan kenyataannya bahwa hukum Islam diterima secara menyeluruh di Indonesia. Nah, sejak saat itu masuklah pemerintahan kolonial Belanda dan
mulai sedikit-sedikit mengalami perubahan. Nah, dan penjabat Belanda itu mulai mencurigai dan mengkritik-kritik hukum Islam. Nah, dari situ mereka memperkenalkan yang biasanya disebut dengan hukum adat Indonesia. Nah, yang kedua ada teori resepsi. Nah, teori ini adalah kritik yang dimulai oleh Cornelius van Vollenhoven pada tahun 1874 sampai 1933 dan dilanjutkan oleh Christian Schnock-Hoorngronje pada tahun 1857 sampai 1933. Nah, isi dari teori ini adalah mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Jadi, hukum Islam tidak akan berlaku jika belum ada resepsi dari hukum adat itu sendiri. Beda ya kalau sama sekarang. Kalau sekarang apabila hukum adat itu ada yang berlawanan dengan hukum Islam, maka kita akan menentang dan menolak hukum adat itu. Nah, terus yang ketiga ada teori resepsi exit atau receptio a contrario. Nah, teori ini dicetuskan oleh Profesor Hazairin pada tahun 1950 dalam konferensi Departemen Kehakiman di Salatiga. Profesor Hazairin ini mengarahkan suatu analisisnya dan pandangan agar hukum Islam di Indonesia ini tidak atas ketentuan hukum adat, dan Profesor Hazairin ini meminta agar hukum Islam di Indonesia ini dibuatkan peraturan perundang-undangannya sendiri, dan pada dasarnya juga bahwa hukum adat itu disokong oleh peraturan perundang-undangan. Nah, itu adalah teori dari Profesor Hazairin. Oke, selanjutnya adalah kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia. Nah, jika dianalisis di tata hukum negara Republik Indonesia, kekuatan daripada hukum perdata Islam ini adalah asas dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, beberapa dari ini menjadi kompilasi hukum bagi para hakim yang berada di peradilan agama, bahwasannya hal-hal yang tercantum dalam norma ada pada ketentuan pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, oleh karena itu kekuatan hukum perdata Islam yang ada dalam ketatanan negara Republik Indonesia ini adalah Pancasila dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Seiring pertumbuhan dan perkembangannya, perlu diungkapkan bahwa produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia, yaitu yang pertama ada fikih, yang kedua ada syariah, yang ketiga ada fatwa ulama atau hakim, yang keempat ada keputusan pengadilan, dan yang kelima adalah peraturan perundang-undangan. Nah, itu aja materi-materi yang aku bisa jelaskan dari hukum perdata Islam di Indonesia, dan masih akan ada materi-materi selanjutnya. Tunggu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.